Dari kawasan Iskandar Muda nomor 117 Amedan, inilah dia Radio Cardopa berani tampil beda di suasana pagi hari ini. Selamat pagi pendengar Cardopa, Anda masih mendengarkan kita di 99,4 FM Radio Cardopa berani tampil beda. Untuk hari ini di hari Kamis di tanggal 6 Desember 2023. Nah, kembali lagi kita bersama dengan tentu saya David Sinaga di acara talk show bersama Kominfo Sumatera Utara dari jam tentunya jam 10 pagi ini sampai jam 11 siang nanti. Jadi tentunya mudah-mudahan semua pendengar Cardopa bisa mendengarkannya dengan baik di 99,4 FM dan juga live streaming kita di www.cardopafm.co.id. Dan talk show spesial ini bersama dengan Kominfo Sumatera Utara. Well, pendengar Cardopa mendekati akhir tahun pasti ya. Saat ini kebutuhan pokok selalu dipermasalahkan. Mulai dari harga beras naik, cabai naik, kebutuhan pokok lainnya naik, dan akhirnya warga mengeluhkan soal kenaikan ini. Dan hari ini kita di talk show ini akan membahas stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Nah, untuk pagi hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Selamat pagi dulu untuk Bapak Insinyur Sujatmiko MSI, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Tertib Niaga Disperindak ESDM Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi, Horas. Selamat pagi Pak. Oke, kemudian juga selamat pagi untuk Ibu Tutut Tiana, Analis Senior Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Pagi Bang David. Iya, selamat pagi pemirsa. Horas. Oke, pagi hari ini yang pastinya pendengar Cardopa kita akan menanyakan tentang stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, ini dia. Hal apa saja sebenarnya Pak yang bisa menjadi penyebab naiknya harga kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru? Kalau sering sekali ya kalau kita perhatikan itu menjelang Natal, menjelang Tahun Baru, menjelang Lebaran, itu kok tiba-tiba naik gitu Pak. Apa saja penyebabnya sebenarnya? Baik, terima kasih Bang David. Dan salam hormat kepada pemirsa sekalian. Pendengar Cardopa. Ada beberapa hal penyebab kenaikan daripada harga bahan pokok ya, terutama di Sumatera Utara. Apalagi menjelang HBKN namanya, Hari Besar Keagamaan Nasional. Dan saat ini kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Jadi yang pertama, masyarakat tentunya ingin menghadapi Tahun Baru itu, Natal dan Tahun Baru itu dengan kesejahteraan, ya, kebahagiaan. Dengan cara apa? Dengan membuat kue-kue ya di rumah, sehingga permintaan pada saat ini tinggi. Jadi terutama kepada bahan pokok apa? Ya seperti gula, tepung, telur, ya, beras termasuk minyak goreng. Ini adalah bahan-bahan untuk pembuat kue. Lalu yang kedua, tentunya ada permasalahan nantinya masalah distribusi, ya, distribusi barang kebutuhan pokok itu kepada kabupaten kota. Terkait masalah apa? Masalah transportasi. Transportasi tentunya pada saat itu kebutuhan pokok akan mengalami hambatan karena banyaknya masyarakat yang pulang kampung, ya, sehingga terjadi kepadatan lalu lintas. Mobilitasnya terganggu, ya. Di samping itu juga faktor-faktor alam mempengaruhi lah, ya, maupun non alam. Apakah nantinya ada banjir, ada longsor dan lain sebagainya. Nah, ini akan menghambat daripada distribusi kebutuhan pokok kita. Tapi itu kita tidak harapkan. Karena tahun baru ini adalah suatu kesenangan lah kepada masyarakat, ya. Nah, itu. Yang ketiga, tentunya kita melihat ketersediaan daripada bahan pokok itu sendiri. Apakah pada tahun-tahun akhir tahun ini
ketersediaan barang pokok kita yang Mencukupi, dihasilkan gitu. mencukupi yang dihasilkan oleh petani kita mencukupi. Nah, kalau tidak, pemerintah harus hadir dengan apa? Ya, kalau memang tidak mencukupi, kita harus lakukan importasi. Apakah dari antar pulau ataupun antar negara. Nah, itu Pak, yang ada 3 perihal penting yang harus kita sikapi. Hal-hal yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok. Itu makanya gak heran kalau pemerintah itu setiap tahunnya pasti mengimpor bahan pokok juga dari luar negeri, karena ternyata bahan pokok yang satu ini ternyata tidak cukup, terbatas dan tidak cukup Tidak di negara kita sendiri. Mengakomodir. Nah, ini sudah menjawab tentunya ya. Banyak orang menanyakan gitu, kenapa pemerintah mengimpor lagi sementara kita banyak? Nah, itu nih sudah terjawab dengan baik. Baik. Nah, dalam menjaga stabilitas harga, sebenarnya langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Disperindak ESDM Provinsi Sumatera Utara khususnya untuk Sumatera Utara ini, Pak? Ya, ada beberapa langkah kita, ya, dan setiap hari Senin, Pak, kita itu melakukan rapat koordinasi TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Jadi di situ salah satu gebrakan dari pemerintah pusat, ya, dikoordinir oleh Kementerian Dalam Negeri tentunya melalui instruksi Pak Presiden, ya, agar seluruh Indonesia ini setiap Senin melakukan rapat koordinasi untuk melihat ketersediaan dan kelangkaan daripada barang pokok serta harga-harga yang sangat tidak terkendali. Jadi ini tugas kita, namanya Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kalau di Sumatera Utara itu tergabung Bank Indonesia ada, Bulog ada, BPS ada, Satgas Pangan ada, Dinas Perindak ada, Biro Perekonomian juga ada di situ. Jadi kolaborasi ini tentu saja akan menghasilkan keputusan yang baik nantinya. Benar, itu salah satu begitu kita melihat kita pantau harga-harga sudah tidak terkendali, apakah terjadi kelangkaan dan sebagainya, kita lakukan tadi setelah melakukan rapat koordinasi, kita lakukan sidak-sidak pasar. Apabila ini berarti dirapatkan dulu baru Iya, sidak. benar, Untuk Pak. mengetahui barang-barang apa saja yang langka. Iya, Oke. jadi tidak hanya terbatas di TPID, juga kita melakukan rapat koordinasi dengan memanggil beberapa produsen dan distributor serta para pedagang untuk memastikan ketersediaan barang pokok kita itu memang siap untuk mensuplai kebutuhan daripada masyarakat, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan juga sekarang, Pak, apakah masyarakat terbantukan dengan cara ini, dengan sidak-sidak ini? Apakah memang sidak-sidak ini dilakukan hanya menjelang perayaan-perayaan hari kebesaran agama nasional, secara nasional seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya tidak. Begitu, tidak hanya di HBKN, karena kita lakukan ini rakor ini setiap hari Senin. Setiap hari Senin? Ya, setiap hari Senin, setiap minggu. Ya, jadi begitu kita mendapat sinyal bahwasanya ada kelangkaan ataupun harga yang tidak di atas harga acuan pangan, yang tidak normal, yang tidak seperti normal, ada apa adanya gitu iya, ya, Pak ya? tidak harus menunggu HBKN, kita akan turun, Pak, ke lapangan. Dan beberapa kasus kemarin itu sudah kita lakukan sidak, ternyata efektif. Contohnya Sehingga- mungkin harga cabai mungkin, Pak. Ini kan sering sekali hampir tiap bulan kan harga cabai itu naik turun, naik turun, naik turun. Nah, mungkin ini salah satu komoditas yang sering ya. Nah, kalau cabai berbeda kasus. Kita tidak kekurangan, khusus Sumatera Utara, cabai kita itu surplus. Hanya saja daerah-daerah seperti Jawa, daerah timur kita, ya, itu mengalami El Nino, musim panas, kemarau, sehingga cabai mereka itu mengalami gagal panen lah kita anggap, atau penurunan produktivitas, sehingga cabai kita yang ada di Sumatera Utara ini jalan-jalan ke Jawa dan ke daerah Indonesia Timur Untuk mencukupi provinsi untuk lainnya. mencukupi provinsi lain. Demikian juga kita nanti apa kekurangan-kekurangan kita nanti akan disuplai oleh provinsi lain. Jadi cara kerjanya seperti itu ya, Pak ya. Betul, Pak. Lalu langkah kedua tadi setelah kita melakukan rapat koordinasi, juga kita melakukan pengawasan, pemantauan terhadap harga-harga ini. Setiap hari kita rilis, Pak,
Ya, kita rilis harga mana yang kabupaten mana yang kekurangan bapok. Jadi itu ada seperti batas atas, batas bawah, seperti itu, Pak. bukan seperti itu, Pak. Tapi ini berdasarkan informasi dari petugas pasar kita yang ada di kabupaten kota, ya, itu melaporkan ke kita, ke provinsi dan ke Kementerian Perdagangan, bahwasanya harga yang ada pada hari itu tersampaikan, terinformasikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga untuk pengambilan kebijakan apakah ini harus dilakukan importasi, ya, atau harus memasukkan komoditas dari provinsi lain. Nah, yang ketiga, Pak, kita juga melakukan pasar murah, ya. Pasar murah untuk pengendalian harga-harga tadi, supaya harga-harga terjangkau. Begitu kita tahu bahwasanya ada harga di atas harga acuan pangan atau harga eceran tertinggi, nah kita masuk dengan pasar murah. Kita murahkan, kita jenuhkan pasar di daerah yang kekurangan tadi. Apakah dia kurang gula, kita masukkan gula, gitu, dengan harga yang terjangkau, harga yang sudah ditetapkan oleh harga acuan pemerintah. Terus tahun ini, Pak, Provinsi Sumatera Utara akan menggelar juga Iya, pasar murah seperti ini. benar. Bahkan didukung oleh Bank Indonesia dan Bulog, ya. Kita selalu melakukan kerjasama untuk melaksanakan pasar murah. Jadi kita sampai dengan Desember ini nanti, akhir Desember, untuk provinsi aja sudah melakukan 59 kali, Pak, untuk pasar murah ini. Dan kabupaten kota yang sudah melaksanakan di Sumatera Utara ini lebih daripada 400 titik, Pak, dilaksanakan pasar murah. Kota Medan saja sudah melaksanakan lebih dari 150 titik. Berarti ini tidak hanya di kota-kota besar, termasuk juga terutama di yang memang, kabupaten. iya, terutama yang kita upayakan di kota 5 IHK. Ya, itu kita jenuhkan pasar murahnya di situ, baru ke kabupaten kota, ke kabupaten yang lain. Ya, itu yang kita lakukan untuk pengendalian harga-harga di kabupaten. Nah, kalau misalnya penimbunan, itu dalam hal ini di Sperindak ada juga nggak pengawasan seperti apa? Ya, namanya penimbunan ini, Pak, itu Ini sering terjadi kan? sering terjadi, tetapi ya namanya masyarakat kalau dibilang penimbunan, oh saya bukan menimbun, katanya. Itu dilakukan sidak juga dengan kolaborasi dengan kepolisian atau seperti apa? Iya, Pak. sebenarnya? Jadi kita kan ada dasar hukum, ya, bahwasanya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, ya, itu setiap orang ataupun badan usaha itu dilarang melakukan penimbunan, Pak. Apabila itu terjadi penimbunan, maka dia bisa dikenakan sanksi pidana. Karena itu ada undang-undangnya. ada undang-undangnya. Oke. Ya, itu 5 tahun, Pak, pidananya kalau terbukti dia melakukan penimbunan, dan dendanya itu paling banyak 50 miliar. Bayangkan, akan sangat berbahaya bagi seseorang maupun badan hukum yang melakukan penimbunan, gitu. Nah, di dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20, ya, nomor 20 tahun 2017, itu setiap orang ataupun setiap pelaku usaha berbadan hukum yang melakukan perdagangan bahan pokok itu harus didaftarkan, harus terdaftar, wajib terdaftar di pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar gampang memantau. Tadi ditakutkan adanya penimbunan, begitu, Pak. Jadi kita bergerak berdasarkan dasar hukum. Kalau di Sumatera Utara sendiri, Pak, itu yang paling banyak itu dilakukan penimbunan itu komoditas apa sebenarnya? Ya, bisa Secara keseluruhan yang didapatkan oleh Sperindak selama ini. kita melakukan ini, Pak, kemarin minyak goreng, ya, Dia sempat hilang ya. sempat hilang, ya.
Sebenarnya minyak goreng itu khusus karena ini kan ada kebijakan pemerintah itu DMO, Domestic Market Obligation. Jadi artinya kuota minyak goreng itu untuk masyarakat, tetapi digunakan untuk hal-hal yang lain, ya, seperti kalau sekarang ini kan pemerintah sudah ini harus ke minyak kita, ya, tidak boleh ke minyak lain karena ini DMO-nya ini udah ditugaskan untuk minyak masyarakat. Ya, minyak masyarakat ini adalah minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, makanya minyak kita ini tidak wajib untuk tidak ada di pasar. Jadi minyak kita itu udah harus semua pasar ada untuk menjual minyak kita. Nah, minyak kita itu bisa langka ya karena bisa kemungkinan untuk dialihkan ke minyak premium dan lain sebagainya. Maka kita lakukanlah monitoring dan pengawasan dan kalau perlu sidak. Kita melihat minyak kita pada waktu itu hilang di pasar. Kita lakukan sidak, ya. Dan di beberapa produsen itu di gudang-gudangnya itu minyak kita masih ada di sana banyak sekali dan ditimbun. belum didistribusikan. Jadi kalau kita tanya itu ditimbun, ada peraturan pula pada waktu itu peraturan dari BPOM tentang surat edar, izin edar mereka itu belum diperpanjang. Jadi menunggu nggak bisa keluar. Jadi bukan penimbunan lah, ya. Tetapi minyak yang lain itu banjir di pasar, ya, khusus minyak kita karena itu adalah minyak subsidi masyarakat. Betul. Ada lagi Pak yang mau dijelaskan? Tergantung pertanyaannya nih. Nah, itu kalau masalah minyak ya. Kalau masalah kebutuhan pokok yang lain yang juga beras naik ini. Nah, sekarang ini kan kita lihat harga beras kok naik banget gitu Pak. Ini seperti apa dari Disperindak sendiri? Iya Pak, sebenarnya kita sudah kerjasama juga kemarin meninjau ke lapangan, ya. Apa sih akar masalah daripada beras ini yang sangat merangkak naik, ya. Sangat tajam naiknya. Oke. Jadi gini Pak, sebenarnya beras Bulog, ya, SPHP Bulog itu sudah sangat menjenuhkan pasar. Sudah banyak sekali yang digelontorkan, yang dibantu oleh Bulog ke pasar, ke masyarakat, ya. Bahkan ada yang free. Ya, dikasih Bulog 10 kilo per istilahnya per kakak lah, ya. Nah, tetapi kenapa harga beras ini masih dicatatkan, ya, dicatatkan itu tinggi gitu kan? Jadi ada dua versi di situ kita lihat di pasar itu sendiri. Itu ada kalau kita lihat di pengecer lah kita bilang, ya, di katakanlah tadi Sukarame atau di Sipanglimun, ya. Itu yang ada di pedagang itu adalah beras lokal yang diecer, ya, per kilo. Masyarakat kan membelinya per kilo, ya. Sementara beras Bulog itu per 5 kilo, Pak. Ya, jadi per satu karung 5 kilo. Nah, sehingga masyarakat kan kalau belanja per 5 kilo itu ya katakanlah kurang memadai ekonominya, ya. Rata-rata kan orang belanja itu per kilo, kebutuhan per harinya kan kebutuhan per kilo, Pak. Ya. Kalau beli 5 kilo ya mungkin untuk kebutuhan 1 minggu gitu, kan. Betul. Nah, dan kemampuan keuangan masyarakat juga masih terbatas. Daya beli, ya. Daya beli. Jadi dia masyarakat membeli yang harga per kilo. Yang eceran. Dan itu yang tersedia hanya beras lokal. Beras lokal ini tinggi. Kenapa? Karena harga gabahnya juga pada waktu itu sudah mengalami kenaikan. Pemerintah sudah menetapkan sebenarnya harga HAP-nya itu, harga acuan pangan, yaitu sebesar 5.000. Tetapi di lapangan sudah terjadi kenaikan, maksimum kemarin mencapai Rp7.200. Sehingga
produksi berasnya juga akan mengalami kenaikan gitu ya. karena bahan bakunya juga naik. Jadi kalau kita tanya kenapa ini terjadi kenaikan gabahnya, ya artinya permintaan tinggi, gabahnya nggak ada Iya. akibat kekurangan gagal panen. Gagal panen. Karena kemarau kemarin juga. Satu kemarau, yang kedua kebanjiran, Mbak. Iya. Jadi sekitar bulan 3 bulan 4 itu ya untuk wilayah Deli Serdang sebagai lumbung padi kita. Oh iya, daerah tebing juga ya Pak. Ya, Banjir ya. banjir kan sehingga menurunkan produktivitas gabah. Gabah. Sehingga terjadi perebutan Iya. gabah. Jadi semua kilang padi meminta harga gabah itu. Ternyata gabah yang harganya paling tinggi itu pun masih laku, Pak. Jadi penggilingan padi yang kecil-kecil itu banyak yang gulung tikar pada waktu itu. Karena diserap oleh penggiling padi yang besar. Besar ya. Dia berani ambil tinggi harganya dan dia tentukan harganya sendiri. Otomatis Harga beras jadi naik. tinggi, Oke. jadi beras lokalnya begitu, Pak. Jadi udah terjawab kan pendengar Kardopa kenapa harga beras naik? Iya, ya, iya, karena iya. memang ya semua mekanismenya seperti itu. Kalau naik dari sananya pasti Iya, udah naik itu. supply and demand, Pak, ya. Betul. Oke, dari Ibu Tiana sendiri dari analis senior Bank Indonesia. Nah, ini apa sih sebenarnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru? Ya, terima kasih Bang David, pendengar Kordopa ya. Kardopa. Kardopa, Iya. ya. Apa peran Bank Indonesia ya? Iya. Nah, sebenarnya apa peran Bank Indonesia? Kita itu sebagai advisory pemerintah daerah sekaligus mitra strategisnya. Kalau terkait dengan pengendalian harga yang sudah kita lakukan, yang pertama seperti yang disampaikan Pak Miko tadi, kita tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah. Ya. Ini tiap hari atau gimana? Kalau tim pengendalian inflasi daerah itu sebenarnya adalah gabungan teman-teman OPD, ya, dinas terkait bersama juga dengan Bank Indonesia. Tim pengendalian inflasi daerah ini diketuai oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumut, Ketua Hariannya Pak Sekda, kemudian Wakil Ketua satunya Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumut, Wakil Ketua duanya Pak Asda II, dan seterusnya ada sekretariat dan anggota dari teman-teman dinas terkait gitu. Apa yang dilakukan oleh TPID ini sebenarnya adalah melakukan sinergi dan inovasi program atau kegiatan untuk pengendalian harga tentu saja. Kalau di daerah, kalau kita lihat data historisnya, yang paling mempengaruhi ya kalau di daerah itu adalah volatile food atau harga-harga barang atau komoditas pangan yang sangat rentan dengan kenaikan atau turun harganya. Kenapa dia rentan? Karena sangat dipengaruhi oleh faktor yang di sekelilingnya, misalnya faktor cuaca, kemudian seperti yang disampaikan Pak Miko tadi distribusinya, cuaca tadi mempengaruhi nanti pasokannya. Tadi kan disampaikan Pak Miko kenapa Ketersediaannya. Iya, kenapa harga komoditas pangan yang kita sebut dalam kelompok volatile food tadi nanti perhitungan inflasinya itu cenderung lebih fluktuatif atau naik turunnya sangat signifikan gitu. Tidak stabil ya. Karena mereka satu pertama untuk yang tadi pasokan. Nah, ketika pasokannya nanti tiba-tiba menurun drastis, pasti ini potensi kenaikan harga. Iya. Misalnya kayak tadi disebutkan komoditas cabai, Beras. bawang merah. Kalau beras mungkin lebih agak stabil lama ya, baru di awal tahun ini aja sudah mulai menaikkan, memperlihatkan kenaikan harga. Tapi kalau kita lihat secara historis, cabai, bawang merah, cabai merah, cabai rawit ya, bawang merah, kemudian tomat, termasuk penyumbang inflasi terbesar ya. penyumbang inflasi yang selalu berulang-ulang setiap tahunnya di masa-masa tertentu, apalagi di hari-hari besar
keagamaan gitu ya, betul. apakah itu nanti Lebaran atau sekarang mau menyambut Natal dan tahun Nggak baru. mungkin nggak pakai cabai kan? Iya, intinya. nah di situ jadi concernnya adalah pasokan. Iya, iya. Ketika demand-nya naik, permintaan naik dari masyarakat karena hari raya besar ini, dan pasokannya itu sama atau malah berkurang karena tadi ada kondisi cuaca buruk Iya, atau iya. mungkin banjir di beberapa tempat sehingga distribusi ke tempat atau ke pasar-pasarnya terkendala, pasti itu Sementara demand-nya naik, iya. permintaan naik Nah, ya. atau teorinya disebut demand pull inflation. Jadi permintaan yang tinggi namun pasokannya masih sama atau bahkan menurun, itu pasti akan menimbulkan kenaikan harga yang disebut dengan inflasi. Nah, itu satu. Jadi TPID itu concern terhadap apa yang kita lakukan, sinergi dan inovasi program untuk mencegah ini. Jadi ketika bagaimana pasokan itu ya jangan turun, stabil bahkan naik. Nah, bagaimana kita dukung tentu saja teman-teman OPD di pemerintah daerah yang dinas terkait, misalnya kalau dinas ketahanan pangan dan pertanian, bagaimana produktivitas petaninya meningkat. Ya, produktivitas petani meningkat berarti kan petani-petani kita harus diedukasi, mengerti bagaimana memilih bibit yang baik supaya produktivitas tanamannya juga bagus, kan gitu. Tidak rawan terserang hama gitu, sehingga ketika nanti panen ya jumlah panennya juga bisa besar surplus, gitu ya. Kemudian petaninya juga mungkin diedukasi bagaimana misalnya ketika pupuk langka, kan sekarang kita sering mendengar nih petani mengeluh pupuk mahal, udah mahal langka lagi gitu kan. Pupuk kimia, iya, kenapa? Karena sumber bahan baku utama pupuk kimia itu kan dari Rusia dan daerah Ukraina sana kan, yang dan mereka kemarin mereka perang. Iya, dan kita pasti importasinya pasti berimbas, terbatas ya? kan. Berimbas. Jadi bagaimana kita teman-teman juga BI bersama OPD terkait bahkan sampai kabupaten kota mengedukasi ke petani bahwa kita tuh bisa kok bikin pupuk sendiri, misalnya pupuk organik dari limbah-limbah yang ada. Kompos gitu Iya, ya. selama ini misalnya kotoran ternak sapi yang ada mereka tidak gunakan ternyata gitu itu ya. adalah pupuk. Betul, itu benar karunia Tuhan kan, Iya. yang bisa diolah, difermentasi menjadi pupuk organik, bahkan mungkin lebih sehat. Iya kan? Jadi sejauh ini peran dari Bank Indonesia termasuk memberikan bantuan juga Ya, kepada kalau masyarakat. terkait dengan produksi tadi, selain memang pemerintah daerah di kabupaten kota melalui dinas-dinas terkait punya program, BI juga kita punya. Tapi kita karena BI-nya kan kalau di Provinsi Sumut ini hanya 3 ya. Ada di yang provinsi di Medan, kemudian ada di Kota Pematang Siantar, dan satu lagi di Sibolga. Nah, kita jadi tidak bisa mungkin sebanyak teman-teman pemerintah daerah yang punya kekuatan di seluruh kabupaten kota. Kita biasanya ada daerah-daerah demplot kita sebutnya. Jadi demonstration plot, klaster-klaster kita yang kita dampingi. Jadi kita punya misalnya klaster padi gitu ya di Sege gitu. Kemudian kita punya juga klaster yang kita dampingi cabai gitu dari Serdang misalkan. Berarti memang berperan langsung gitu. Iya, ada, tapi memang kita tidak bisa sebesar teman-teman dinas tentu saja. Iyalah, dinas terkait ya. Iya, karena kan memang tugas pokoknya itu dan punya di seluruh kabupaten kota. Nah, kita melakukan itu juga, tapi lebih ke demonstration plot dan cluster-cluster yang menurut kita punya jiwa champion ya. Jadi petaninya itu mereka punya jiwa champion, maksudnya gini, ketika apa yang kita deliver mereka menangkap dan sangat antusias melakukannya gitu. Nah, BI biasanya melakukan hal itu. Kemudian kedua, peran BI di TPID juga sebenarnya dalam rangkaian TPID bersama pemerintah daerah itu kita sudah melakukan launching ya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau yang disebut GNPIP ya. Itu juga bersama TPID. Ini sudah di-launch sejak tahun 2022. Jadi GNPIP ini kita mengunggulkan 7 program unggulan ya, 7 program unggulan. Yang pertama yaitu operasi pasar atau pasar murah ya, seperti yang disampaikan Pak Miko tadi. Kenapa operasi pasar ini penting? Karena once ketika harga pangan yang tadi sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya naik secara tiba-tiba, di situ perlu peran pemerintah daerah. Gitu ya. Jadi situ harus cepat. Jadi operasi pasar harus dilakukan atau pasar murah dilakukan dan mestinya tepat sasaran ya, artinya nanti operasi pasarnya yang membeli juga masyarakat menengah ke bawah. Iya betul gitu ya. Satu itu operasi pasar ya, untuk satu program pertamanya. Kemudian program keduanya adalah untuk penguatan
ketahanan pangan strategis. Penguatan ketahanan pangan strategis artinya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di BI kan kita punya pendampingan klaster, karena kalau produktivitasnya menurun terus ya bisa dibayangin, berarti kita beli apapun nanti impor, kan kita nggak mau seperti itu ya. Gitu ya, jumlah penduduknya mungkin makin bertambah tapi jumlah produksi pangannya makin menurun, bisa kebayang kan? Lucu lah kalau misalnya nanti semua apapun kita impor gitu ya. Dan kekuatan suatu negara, independensi suatu negara kan sekarang salah satunya juga oleh ketahanan pangan ya. Jadi bahaya sekali kalau kita sangat tergantung pangan kepada negara lain. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah program mengenai kerjasama antar daerah. Jadi yang disampaikan Pak Miko, di Sumut ini kan ada sentra-sentra produksi ya. Kita menghasilkan ini, menghasilkan itu gitu. Jadi, sementara provinsi lain menghasilkan yang kita tidak ada gitu kan. Atau lingkup lebih kecil lah. Kabupaten satu menghasilkan beras yang banyak, tapi kabupaten yang lain tidak punya. Misalnya kayak Deli Serdang dengan komoditas cabai dan berasnya ya Pak ya. Tapi Medan ini kan nggak punya lahan. Ya kan, dan mereka itu di sini di Medan ini jumlah penduduknya banyak dan padat gitu. Nah, kalau mereka tidak melakukan kerjasama antar daerah yang tadi dengan kota yang surplus, dan di Medan kan kota defisit nih, ya pasti sangat rawan gitu. Di pasar-pasar di sekitar Medan ini harganya sangat naik, pasti terutama tinggi. Pangan gitu kan. Nah, di situ kita harapkan oleh pemerintah daerah antar kota dan kabupaten ini melakukan perdagangan kerjasama gitu, supaya tadi yang disampaikan Pak Miko, once ketika sekarang nih Jawa ini lagi El Nino kan, produktivitasnya turun, kemarau, ya mereka kan butuh makan, jadi beli dari petani-petani yang masih produksi, misalkan salah satu di Sumut. Tapi jika misalnya kita sudah punya kontrak farming, saya Kota Medan sudah punya kontrak farming dengan Deli Serdang atau dari mana terkait dengan misalnya komoditas cabai atau bawang, pastikan kelompok-kelompok tani di Deli Serdang dan Serge misalnya berkomitmen akan mengirim ke Medan dulu kan, sebelum menjual ke luar provinsi lain. Nah, tapi jika tidak ada kerjasama antar daerah yang misalnya antar kabupaten kota di dalam provinsi, ya sangat lumrah kalau kelompok tani bisa saja menjual keluar provinsi, karena namanya kan seperti Pak Miko bilang, supply dan demand, terus perdagangan ini kan ya sah-sah aja kalau kita deal setuju sama setuju. Nah, tapi kan untuk pemerintah daerah yang menjaga stabilitas harga di daerahnya, dinas perindustrian lah yang mengawasinya gitu ya. Misalnya salah satunya ya, bukan hanya dinas perindustrian ya, salah satunya pasti kalau di daerah yang mengkoordinasi itu teman-teman dari bagian ekonomi biasanya. Ketahanan pangan juga kan? Ya, ketahanan pangan untuk memastikan pasokan. Kalau perdagangan distribusi ya Pak ya, dan tersedia pasar-pasar ya. Harga. Jadi untuk stabilitas harga itu jadi sinergi. Nah, itu kerjasama antar daerah itu penting dan harus ditingkatkan gitu. Kemudian ada lagi untuk dukungan subsidi ongkos angkut. Nah, itu seperti apa? Nah, ongkos angkut itu ini dari pemerintah atau dari Bank Indonesia? Ada semuanya. Jadi ada dari pemerintah pusat, ada dari anggaran pemerintah daerah, ada juga support ya dari BI. Tentu nggak sebesar anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memang punya topoksi di situ. Kenapa hal ini penting? Karena ya gitu, mungkin karena produktivitas pertanian kita yang mungkin masih belum terlalu tinggi, jadi once ketika dia harus mengirimkan keluar dari daerahnya, kan biaya operasionalnya ke tujuan perdagangannya kan jadi lebih menambah tinggi. Biaya. Menambah biaya. Nah, disitulah perannya pemerintah daerah, ada subsidi ongkos angkut gitu dari pemerintah pusat. Itu ada mengalokasikan anggaran di sebutannya BTT ya Pak ya. Biaya tak tetap itu terkait dengan pengendalian inflasi. Itu disebarkan ke seluruh provinsi. Nanti untuk terkait dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan itu mereka juga punya dana terkait itu, namanya dana dekonstruksi ya Pak ya. Dana bantuan pusat. Nah, kemudian dari APBD sendiri juga ada alokasi anggaran untuk pengendalian inflasi, dan dari BI sendiri kita juga mengalokasikan anggaran terkait dengan yang subsidi ongkir ini gitu. Ya, tapi secara jumlahnya kan
tidak terlalu besar juga ya. Daripada dibandingkan pemerintah. Iya, gitu ya. dibandingkan pemerintah, karena kan itu turunnya pasti ke kabupaten kota Iya, juga ya. Betul. Nah, itu dan yang nggak kalah penting ya, yang terakhir menurut saya juga ini sebenarnya salah satu program unggulan Gen PIP tadi, yaitu pemanfaatan alsintan ya, alat pertanian ya, alat mesin pertanian, kemudian sarana prasarana pertanian dan teknologi pertanian. Kenapa ini penting? Karena tadi untuk meningkatkan produktivitas. Iya, zaman juga berkembang. Betul, karena kalau petaninya masih membajak menggunakan cangkul, tradisional. betul, jadi kurang efisien rasanya kan. Seberapa banyak lahan yang bisa dia olah betul. kan. Tapi kalau sudah menggunakan mesin pertanian, dia mungkin dalam 1 hari bisa membajak sekian hektar ya kan. Berarti dalam hal ini untuk teknologi ini Bank Indonesia termasuk di dalamnya. Ya, termasuk, tapi kita bilang juga sebenarnya kan ini anggarannya sudah ada dari kementerian ke masing-masing dinas terkait ya Pak di daerah. Nah, kalau kita biasanya mensupport biasanya lebih ke pelatihan peningkatan kapasitas si petani. Jadi misalkan dari dinas si petani sudah memperoleh misalkan ya alat bajak yang sederhana itu gitu ya. Kemudian nanti dia mungkin mendapatkan alat kayak mixer gitu ya untuk mereka bisa mengolah pupuk sendiri. Nah, biasanya nanti BI bekerja sama dengan teman-teman dinas, kita mendatangkan ahlinya gitu, narasumber atau mentor, memberikan edukasi. Betul, karena begitu mereka punya alat atau tapi mereka tidak paham menggunakannya, atau campuran apa saja yang efektif gitu kan, hanya mungkin berdasarkan pengalaman, dulu seperti ini, dulu seperti itu, tapi tidak ada edukasi. Iya, edukasi dan memang ilmiahnya di situ. Nah, di situ biasanya kita berperan. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah daerah itu nanti mendatangkan ahli-ahlinya untuk mengajarkan, mementor si kelompok-kelompok tani ini sehingga mereka menjadi ya petani pakar, petani champion tadi yang kita sebut. Itu mungkin beberapa hal ya, selain memang beberapa hal yang lain nanti kita juga menjadi mitra oleh dan kepada pemerintah daerah. Itu mungkin Bang David. Oke. Nah, untuk kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, salah satunya jika ada pedagang yang melakukan penimbunan bahan pangan. Jika ini terjadi, sebenarnya tindakan atau kebijakan apa yang akan dilakukan? Mungkin dinas terkait, Disperendak mungkin, atau dinas ketahanan pangan, atau seperti apa nih Pak? Ya, tadi sudah kita singgung juga sedikit ya tentang Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2014 tentang perdagangan. Jadi kita selalu dengan Satgas Pangan ya, juga dengan teman-teman daripada KPPU, TPID itu selalu bersama Pak. Nah, apabila kita temukan nanti ada pelanggaran ataupun penimbunan seperti yang Bang David bilang, ini kita akan proses. Nanti sampai dengan P21-nya kita akan limpahkan kepada APH ya, aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Jadi kita menetapkan ini memang ada pelanggaran, yang dilanggarnya adalah pasal tentang penimbunan yang ancamannya 5 tahun dan dendanya sampai dengan 50 miliar. Nah, itu kita sampaikan kepada APH. Nah, selanjutnya APH lah yang memproses secara hukumnya, memutuskan. Ya. Oke, apakah di Sumatera Utara ini pernah terjadi, Pak? Sampai dengan tahun ini? Sampai dengan tahun ini belum ada ya, karena memang tidak ada namanya penimbunan itu ya? belum ditemukan. Nah, mudah-mudahan jangan ada. Ini harapan kita. Ya. Oke lah, pendengar Kardopa, kita akan lanjut lagi nanti di acara talk show kita bersama dengan Kominfo untuk hari ini, stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Tetap di Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Well, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya untuk Bapak Sujatmiko, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Tertib Niaga Disperindak ESDM Provinsi Sumatera Utara. Nah ini Pak,
Bagaimana sebenarnya sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok yang dilakukan oleh Disperindak dalam menjaga pengendalian inflasi, dalam hal ini harga tentunya? Ya, terima kasih Bang David. Mhm. Jadi kita lakukan pemantauan harga ini di 63 pasar yang ada di kabupaten kota se-Sumatera Utara. Di kota Medan ini aja ada 6 pasar yang kita pantau, ya. Itu kita rilis, ya, dilakukan pemantauannya dilakukan dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi, ya, setiap hari. Dan hasil pemantauan itu kita input, ya, kita masukkan dalam websitenya Si Harapanku, hargapangan.sumutprop.go.id. Jadi sekali lagi kami menghimbau pemirsa untuk melihat harga Setiap hari nih, Pak? setiap hari, Oke. ya, di websitenya Oke. Si Harapanku, Si Harapanku, harga pangan harga pangan .sumutprop .sumut .sumutprop.go.id. .go.id. Ya, Oke. jadi setiap pukul 11 ke atas, ya, sudah bisa dilihat, ya, tentang rekapitulasi harga dan press release-nya. Ini per item, Pak. Iya, per item. Cabai, Ya, beras, cabai, minyak beras, goreng. iya, ada 25 yang kita pantau komoditasnya dan 20 masuk pantauan dari nasional, tingkat Si nasional. Harap apa tadi? Si Harapanku, Si Harapanku, harga pangan. harga pangan .sumutprop.go.id. Nah, Oke. jadi data ini kita rilis, Pak, ya, setiap hari diinformasikan ke kementerian terkait. Di Kemendak namanya ada juga SP2KP di Kementerian Perdagangan. Jadi para responden kita yang dari kabupaten kota juga dimintakan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengirimkan juga data-datanya ke mereka, ke SP2KP Kementerian Perdagangan. Juga BI juga mendapatkan data-data itu, BPS juga mengambil data SP2KP. Dan itu masing-masing membuat kebijakan lah kapan harus dirilis oleh mereka. Kalau BPS informasinya datanya per minggu, ya, kalau kita per hari. Nah, silahkan dibuat satu kebijakan berdasarkan informasi daripada harga-harga yang sudah ditampilkan di websitenya Si Harapanku tadi. Lalu rilis harga tersebut itu berisikan apa? Jadi ada berisi harga pangan, ya, harga pangan harian maupun harga pangan mingguan, bahkan harga pangan bulanan, beserta analisa terkait masalah kenaikan dan penurunan harga, ya, sehingga menjadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan bagi daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun kementerian, dalam hal ini Kementerian Perdagangan atau pemerintah pusat. Jadi sumber analisa juga ya, Pak? Benar, Pak. Oke. Nah, untuk kerjasama dengan dinas lain, mungkin kolaborasinya dalam hal ini untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru ini ada, Pak? Seperti apa? Ya, kita sudah menerbitkan surat edaran, ya oleh Sekda, Sekretaris Daerah, menghimbau kepada Bupati dan Wali Kota untuk mengendalikan harga-harga bahan pokok, kebutuhan pokok masyarakat. Ya, itu bisa dilihat dengan keputusan surat edaran Sekda itu di nomor 500.1.3.212638. Dan ini sudah kita sosialisasikan, artinya sudah kita sampaikan kepada 33 kabupaten kota, kepada bupati, wali kota yang ada di Sumatera Utara. Lalu Dinas Perindak selain melibatkan kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, juga kita tadi sudah
berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di provinsi. Katakanlah tadi dengan BI, dengan Bulog, ya, ketahanan pangan, ya, itu kita sudah buat kerjasama. Ya, selain kerjasamanya juga tentunya kita melakukan tadi rapat-rapat koordinasi tadi, ya Pak ya. Supaya apa? Ini semua bagaimana harga-harga bisa terkendali Dan stabil ya. dan stabil. Oke, ini dia sudah masuk ke akhir ini Pak, pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya untuk talk show kali ini tentang stabilisasi kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Oke, kepada Bapak Sujatmiko, apa nih yang mau disampaikan mungkin? Ya, pertama kami memastikan ataupun kita hadir ya di tengah-tengah masyarakat sebagai pemerintah daerah untuk mengetahui atau memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya kebutuhan pokok di Sumatera Utara itu untuk saat ini cukup terkendali sampai menghadapi Natal dan Tahun Baru. Sehingga kita himbau kepada masyarakat Tidak perlu khawatir. tidak perlu khawatir. Terus untuk pasar murahnya Pak, gimana? Ya, Oke. sebelum ke pasar murah juga himbauan kami ya masyarakat agar berbelanja bijak tadi ya, tidak perlu panik buying ya terhadap kebutuhan pokok di Sumatera Utara. Panik mau akhir tahun beli semua gitu. Iya, Jadi sering terjadi tuh Pak. akhirnya menumpuk-numpuk Iya. karena rasa kekhawatiran ya, dan tidak perlu khawatir bahwasanya untuk saat ini Sumatera Utara masih dalam posisi aman untuk bahan pokoknya. Lalu kami juga menjenuhkan pasar bersama dengan pemerintah Kota Medan. Kota Medan itu ada namanya mobil keliling pasar murah, Pak. Jadi setiap hari itu bisa di input melalui Instagramnya Kota Medan, ya. Pemko Medan, ya. Bahwasanya hari ini di mana dibuat pasar murahnya dengan mobil keliling. Update itu. Iya, update setiap hari, Pak. Dan itu keliling Kota Medan. Kita harapkan juga kabupaten kota yang lain mengikuti langkah-langkah Kota Medan ini untuk melakukan hal yang sama ya dengan mobil keliling. Karena buat apalah mobil pemerintah ada di gudangnya nggak berjalan, tidak dimanfaatkan, padahal dengan ya kerjasama dengan para pelaku usaha, distributor itu bisa melakukan itu ya, sehingga masyarakat tidak yang sangat jauh dari pasar-pasar tradisional bisa terbantukan ya. Di samping itu juga kita Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perindak setiap Jumat dan Sabtu ya, itu melakukan pasar murah Pak di kantor kita. Di kantor kita sampai dengan Desember, bahkan di awal-awal Januari ini akan tetap kita lakukan pelaksanaan pasar murah itu. Itu semua masyarakat boleh? Boleh. Silakan Pak. Nggak ada syaratnya harus bawa? Tidak ada. Bahkan dari Nias sekalipun silakan datang Pak. Ya, tidak terbatas hanya untuk Kota Medan. Karena kita adalah wilayah Provinsi Sumatera Utara, ya, mulai dari Langkat sampai ke Nias, bahkan ke Madinah sana. Silakan kalau ingin berbelanja, gitu Pak. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian juga untuk Ibu Tutut Tiana, mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesannya? Terima kasih Bang David. Saya mungkin mau menyampaikan ini ya, momen perayaan kita Natal ya nanti ya dan Tahun Baru. Memang kan ini istimewa ya, karena kita berkumpul dengan keluarga gitu ya. Akhir tahun. Iya, akhir tahun hidangannya banyak, istimewa ya. Tapi mungkin perlu juga mungkin kami sampaikan di sini untuk bagaimana kebutuhan kita berbelanja ini sebenarnya nanti mempengaruhi stabilitas harga loh dan pasokan pangan. Jadi tetap bergembira, tapi mungkin melakukan belanja bijak ya. Karena jangan cemas gitu ya. Jadi belanja bijak sesuai dengan kebutuhan. Jangan panik. Nggak perlu di stok banyak-banyak. Nanti kalau butuh lagi dibeli lagi ya. Karena belanja bijak ini bukan hanya memilih barang gitu ya. Dengan harga yang terbaik, tapi juga mempertimbangkan tadi itu ketersediaan dan pasokan gitu ya. Nah kemudian yang terakhir mungkin kami juga mendorong
para pendengar ya untuk membeli pertanian hasil produksi lokal gitu ya, karena ketika kita membeli hasil dari produksi lokal pasti akan membuat peningkatan motivasi si petani atau si Dan ekonomi, ya, ya, wirausaha ekonomi. lokal sehingga memang mendukung perekonomian daerah Oke. gitu. Jadi kalau memang belum ada yang sama mirip kualitasnya tapi mendekati, bolehlah kita pilih. Atau mungkin jika kita kenal produsennya, beri masukan sehingga mungkin hasil produksi pangannya atau komoditas yang dijualnya bisa Lebih baik lagi. iya paling tidak sama dengan yang biasanya mungkin para pendengar konsumsi. Oke. Mungkin dari saya itu semoga teman-teman pendengar ya nanti Pendengar ini Kardopa. yang merayakan Natal gitu dan tahun baru bisa berbelanja bijak tanpa mengurangi kemeriahan dan keceriaannya bersama keluarga. Baik, itu mungkin Bang David. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Sujatmiko MSI, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Tertib Niaga Disperindak SDM Provinsi Sumatera Utara. Sama-sama, Dan juga Ibu Tutut Tiana, Analis Senior Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Oke, pendengar Kardoba, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di suasana pagi ini. Yang pastinya mudah-mudahan untuk masyarakat Medan khususnya itu tidak panik, tidak cemas untuk memenuhi kebutuhan bahan pokoknya menjelang Natal dan Tahun Baru. Karena sekali lagi Sumatera Utara itu aman, gitu kan Pak? Siap. Oke, baiklah. Dari Saudara pamit dulu. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. You gonna miss me when I'm gone. Bye. Suka dirimu, inginkan dirimu.